Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Rahayu, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lombok Barat. Di sini ada fasilitator saya, Ibu Siti Rabiatul Adawiyah, pengajar praktik saya, Bapak Kaharudin, serta Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sabaria. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakangnya yaitu banyaknya siswa yang menunjukkan penurunan karakter positif seperti berkelahi, saling ejek, datang terlambat ke sekolah, malas ke sekolah, dan lain-lain. Mereka terbiasa di rumah dan mengerjakan segala sesuatu dengan santai. Hal tersebut melatar belakangi saya sebagai CGP untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, sehingga siswa menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebijakan universal dan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, saya menghadap kepada kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan keyakinan kelas dan budaya positif. Yang terakhir, membuat keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Dalam modul 1.4 budaya positif, budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal yang mampu menumbuhkan karakter murid. Berikut adalah aksi nyata pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi dengan rekan sejawat mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Siapa yang hadir hari ini? Ada? Hadir semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa menuntut ilmu di sekolah kita ini ya. Sudah baca doa? Sudah makan belum? Tadi kita sudah upacara. Apa yang telah disampaikan kepala sekolah? Sampah, betul, mengenai sampah. Kemudian makan sebelum ke sekolah. Apalagi? Belajar ya, menuntut ilmu katanya ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Tanggal berapa ini?
Ya. Hari ini kita akan kelas, ya. Kalau kemarin kita sekarang kita ubah membuat keyakinan kelas. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan seluruh kelas atau agama juga, iya. Kebersamaan keyakinan masing-masing, betul. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, harus kita lakukan di dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Contohnya seperti karena tidak ada yang membuang sampah sembarangan, berarti kita membuat keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, mengerti tidak? Apa yang menurut kalian harus ada di sekolah kita yang membuat kita nyaman, yang membuat kita enak ketika dalam pembelajaran? Ya, mengerti? Nah, sekarang ibu akan membagikan sticky note ini. Nah, silahkan kalian tulis apa saja yang menjadi keyakinan kelas kalian. Ya, apa saja yang menjadi keyakinan kelas kalian. Nah, nanti setelah selesai kita tempel satu persatu di depan kelas. Ya, kita tempel satu orang di depan kelas. Nah, setelah kita tempel, nanti kita akan buat sebuah kesimpulan atau kita buat rangkaian katanya agar lebih pas ketika kita membuat keyakinan kelas. Mengerti? Ibu langsung bagikan ya. Satu orang dapat dua, silakan tiga ya. Nanti silakan tulis di kertasnya. Satu orang dapat tiga ini, nggak usah dicopot ya. Jadi nanti kalian langsung tulis, buka sedikit, tulis buka sedikit, biar nanti enggak bisa ditempelin lagi. Ini kan?
Silakan ditulis di kertasnya. Kalau sudah, nanti satu orang maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelasnya ya. Sudah selesai? Belum, yang belum lanjutkan. Nah, yang sudah kita mulai pasang dari sebelah sini. Ya, ayo kita tempel ke depan satu orang. Mulai dari Saskia dan Habibah. Ayo, silakan tempel dulu di depan. Ya, urutannya. Lanjut, tegak. Yuk, maju. Ikutin yang belakangnya. Ayo, ikutin belakangnya, Fahri. Tempelin aja. Tempelin. Ayo, Nanda, Fahri, Eki, lalu lanjut dulu. Gak apa-apa. Baris sini.
Jadi berdoa dengan khidmat, ya, berdoa dengan khidmat.
Yang menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam. Tidak boleh ngomong kotor. Tadi maksudnya berbicara sopan kepada teman, guru, dan orang. Selanjutnya berdoa sesuai agama. Oh iya, betul. Berdoa dengan hikmat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Keluar main pada waktunya, ya betul. Keluar main pada waktunya. Jadi ketika sudah lagi belajar, kalian tidak boleh keluar main, ya. Tidak boleh keluar main. Aktivitas sekolah dan guru atau tenaga kependidikan, sehingga visi-misi ini tidak satu pihak dan itu sifatnya permanen gitu. Jadi hampir biar KHID dari segi pendidikan satunya beliau saya pemainkan di mana? itu sebenarnya Misi Aska, misi dari mana sepatu, visi-misi itu dan mulai kena dengan profil Pancasila yang selama ini kita dijadikan dasar bersikap berbuat bertindak. Maksud saya artinya kan tidak dilihat sekarang didampingi terus. Nah sekarang hari ini kita terima, nanti didampingi betul nggak sudah diimplementasikan. Nah kemarin beliau menerima bagaimana cara menyusun visi, menggerakkan komunitas dan sebagainya. Sudah tidak dia lakukan itu di kami share. Jadi kami share ini. Maaf waktu dulu yang ganggu waktunya. Jadi sebenarnya tidak ada beda. Malah beliau lebih banyak dari dia karena dia TTP yang tidak pernah dia reguler langsung. Karena umur 50. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya tinggalkan menjadi generasi saya abai. Karena kalau sampai sebicarakan itu salah, jangan didengarkan nanti setelah berikutnya. Oh ini ya makna apa yang disampaikan saya. Begitu Pak Kahan. Terima kasih Pak Kahan sudah. Dan didorongnya sebagai teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan rutin bulanan kita pada hari ini 1 Februari 2023 dengan beberapa agenda. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak protokoler sekali ya, harus ada pelajaran, harus ada ini. Saya langsung ambil alihnya untuk singkat waktu. Jadi pembukaan, yang kemudian pembinaan, sekaligus informasi tentang kegiatan dan tupoksi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, sekaligus pada nantinya akan ada desiminasi dari teman kita TGP calon guru program, yang mana ini adalah kewajiban untuk disampaikan kepada kita semua. Dan yang terakhir adalah acara penutup. Selanjutnya mari kita buka kegiatan kita. Semoga apa yang kita bicarakan nantinya ada manfaat dan barokah bagi kita dengan sama-sama kita melepaskan hal. Bismillahirrahmanirrahim. SD ini yang sangat luar biasa. Tutup ibu ya. Justru kita berada di level yang bawah ini yang sangat membutuhkan skill, keterampilan kita, profesi kita sebagai pendidik. Dan sekali lagi, mari kita tingkatkan dan terus belajar. Jangan bosan-bosan untuk kita belajar. Kami ini family itu istilah-istilah dari
Ki Hajar Dewantara. Ada bukunya, coba di-download bukunya itu. Kalau tadi itu saya lihat, saya ingat, saya dengar, saya lupa. Kalau ada itu I heard, I know. I heard, I see, I know. I heard, I know. I do, I know together. Saya akan memahami selamanya. Akan saya paham seterusnya. Kan gitu ya? Itu artinya together muslim? Whatever. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua untuk waktunya ya. Saya buka sedikit waktunya dalam melaksanakan tugas saya untuk sharing. Di sini saya ingin sharing ilmu yang saya dapatkan di guru pembelajaran, bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing tentang apa yang saya pelajari di guru pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Di sini yang akan saya sharingkan yaitu tentang budaya positif. Pasti semua sudah pada mengetahui apa itu budaya positif. Ada yang mau sharing sama saya apa itu budaya positif? Ya, betul sekali Ibu Desa. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik mengatur. Lebih jelasnya di sini ada pengertian dari budaya positif. Sini kita bisa lihat budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak kepada murid, yang di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi intinya dari budaya positif ini adalah berpihak kepada murid. Nah, menurut Ki Hajar, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikannya. Pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dirinya secara individu maupun secara dalam sosial ya. Karena kemarin sudah sedikit saya jelaskan tentang kita lanjut selanjutnya yaitu tentang di sini ada beberapa materi. Mungkin saya akan ringkas secara khususnya saja karena mungkin waktunya sudah terlalu lama ya Bapak Ibu. Di sini poin-poinnya yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, institusi, keyakinan kelas yang pastinya sudah Bapak sama Ibu guru terapkan ketika dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini materinya sangat banyak sekali, namun insya Allah sebisa mungkin saya akan singkat agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nextnya lagi untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang berasal. Maaf ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengibaratkan pada Ibu yang ada di samping-samping temannya, bisa menuliskan dalam secari kertas, tapi ibaratkan Bapak dan Ibu itu sedang memegang sesuatu yang paling berharga di telapak tangan Bapak Ibu. Coba semuanya bisa dikepalkan tangannya. Nah, bayangkan yang ada di telapak tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, tugas teman selamanya, tugas temannya adalah silakan mau merayu, merebut, mengertak, memarahi. Bagaimana caranya agar teman sebangku Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan
Bapak dan Ibu. Silahkan, waktunya 1 menit. Bagaimana? Sudah ada hasilnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bagaimana sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol atas kegiatan tadi? Siapa? Ya, dan jawabannya di sini tentu diri kita sendiri yang bisa menggerakkan hati agar kita bisa membuka tangan kita adalah diri kita sendiri. Mau misalnya kita membuka ketika ada yang mengancam, misalnya kita baru mau membuka, itu berarti diri kita sendiri yang mau membukanya kan, tidak bukan atas orang lain, tapi sesuai dengan kebutuhan ya, betul sekali sesuai dengan kebutuhan kita saat itu pula. Nah selanjutnya nah di sini ada perbedaan antara stimulus dan respon. Kemarin perubahan dari stimulus dan respon menjadi teori pilihan atau teori kontrol ya. Kalau sebelumnya yang diutamakan adalah stimulus dan respon, kalau sekarang adalah teori kontrol. Perbedaannya seperti yang ada di depan. Ya, dalam teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia kita yang harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Untuk yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya seperti tadi ada anak yang uri atau anak-anak yang aktif di sekolah, tapi di samping itu mereka memiliki tujuannya agar mereka diperhatikan. Ya betul sekali. Uji sekali. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Adanya pemaksaan pada saat bujukan gagal, tapi di dalam teori kontrol di sini adanya kolaborasi dari konsensus atau konsekuensi untuk menciptakan pilihan balik. Dan yang terakhir model berpikir tentang salah, tetapi di teori kontrol model berpikirnya bagaimana kita menang dan menang. Nah di sini ada penjelasan dari teori kontrol oleh Dr. William Jackson ya. Nah tadi makna disiplin itu menurut kita sendiri ya, belajar kontrol sendiri, belajar mempelajari kontrol sendiri, kemudian semua perilaku memiliki tujuan kan. Tujuan dari di sini ada teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua, jadi motivasi eksternal dan internal. Untuk eksternal itu biasanya mereka melakukannya karena takut hukuman, karena adanya hadiah, ya itu karena takut hukuman dan karena ada hadiah dia termotivasi gitu kan. Untuk yang kedua, yang dari intrinsik atau internalnya itu dia memiliki nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu banyak sekali, ada baik,
pintar, rajin. Nah, seperti itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang terakhir ada keyakinan kelas. Di sini tentu Bapak Ibu sudah pernah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau dulu kesepakatan ya, kalau sekarang kita menamakan keyakinan kelas karena lebih menggunakan kata-kata positif di dalam keyakinan kelas. Contoh kalau misalnya dulu saya buat juga waktu membuat sebelum keyakinan itu kesepakatan kelas sebetulnya tidak membuat sampah sembarangan, kita bisa ganti menjaga kebersihan lingkungan bersama. Itu saja bedanya penggunaan katanya menjadi kata-kata yang lebih positif gitu. Ya. Di sini juga ada 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Posisi kontrol penghukum. Dan siapa di sini yang menjadi posisi kontrol penghukum? Ya, yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Saya yakin banyak di sini yang posisi teman. Salah satunya saya dulu menggunakan posisi teman sebagai pendekatan kepada murid ya. Yang selanjutnya pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Yang kelima adalah manajer. Nanti saya sedikit jelaskan tentang kelima posisi kontrol ini. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam memecahkan suatu masalah di program guru penggerak ini, saya dikenalkan dengan metode segitiga restitusi. Bagaimana cara memecahkan masalah tanpa kita memarahi anak-anak. Ya, walaupun kadang juga ada sedikit jengkelnya, saya lupa gitu kan. Tapi di sini juga saya belajar bagaimana menerapkan sedikit demi sedikit agar apa yang saya dapatkan bisa saya terapkan ke lingkungan sekolah, dimulai dari kelas saya, kemudian mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan ke anak-anak yang lain. Nah, yang terakhir ada kebutuhan manusia. Saya lanjutkan langsung ke 5 posisi kontrol agar lebih cepat ya. 5 posisi kontrol dulu. Lima posisi kontrol dulu. Yang pertama tadi penghukum ya. Nah, di posisi kontrol penghukum ini, guru sebagai penghukum ini biasanya ada suaranya tinggi, keras, atau bahasa tubuhnya matanya melotot dan jadi begitu ya, biasanya begitu, atau hampir gitu ya. Toh guys, mengerti. Contoh kalian ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kenapa harus saya tepat waktu? Nah, itu adalah salah satu contoh penghukumnya. Di sini hasil yang kemungkinan didapatkan adalah murid itu akan marah atau dendam dan bersifat lebih agresif. Dia hanya sementara menurut tapi setelah itu mereka kembali lagi begitu ya. Masuk belakang kata Yusuf atau anaknya takut belakang katanya. Nah, saya juga pernah menonton dari salah sebuah media sosial, tapi memang itu sudah bisa dibuktikan kenyataannya. Ada seorang anak laki-laki dan gurunya itu seorang perempuan. Nah, ibu gurunya itu mencukur rambut anaknya secara tidak teratur, gitu ya. Mungkin untuk sementara oke lah, anak itu mungkin ya apa saya terima dengan hati yang besar, gitu ya. Nah, setelah dia lulus,
dan salaman kepada guru-guru lain, hanya guru tersebut yang dia lewati apa? Dia tidak salah, berarti itu salah satu bentuk kekecewaan seorang murid. Mengapa ada guru seperti itu mungkin kan? Jadi di situ juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semuanya kita harus lakukan dengan hukuman begitu mungkin ya. Nah selanjutnya ada yang membuat merasa bersalah. Di sini guru posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah biasanya pada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Contohnya ini namanya mungkin sama ya Pak Guru, mohon maaf. Di sini contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Itu benar-benar kecewa sekali. Ini adalah salah satu contoh guru membuat merasa bersalah. Itu contohnya. Di sini hasil yang akan dihasilkan ketika kita menjadi seorang guru membuat merasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya, bersalah telah mengecewakan kedua orang tuanya. Dan sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena dia akan memendam dalam hati dan murid menahan perasaan. Di sini ya, murid ini akan menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, mungkin tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa amarahnya tiba-tiba meletus dan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah yang ketiga adalah teman. Nah banyak pasti yang di sini menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori kontrol yang dengan teman ya, posisi kontrol teman ya. Begini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, berbahasa tubuh, merapat pada murid, matanya sambil menyapa. Karena bagaimana kita menyikapkan kita sebagai teman anak-anak. Seperti saya juga di sini dulu saya merupakan salah seorang pengguna metode ini ya teman, dan ternyata di sini ada hasil yang akan didapatkannya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu salah satu dampaknya positif. Akan tetapi kurangnya ini nanti si anak ini akan tergantungan dengan murid tersebut. Betul, dengan guru tersebut maksud saya. Jadi si murid itu tidak akan menurut kepada guru lain, hanya menurut kepada guru tersebut begitu. Itu jeleknya posisi kontrol teman ya Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya ada pemantau. Di sini bahasa nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Di sini ada contoh percakapannya. Adi, tahukah kamu jam berapa ini? Gitu kan? Jadi kita memposisikan sebagai pemantau, jadi tidak terlalu dekat dengan murid, akan tetapi sebagai pemantau murid saja begitu. Nah hasil dari posisi kontrol dari pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Jadi si anak ini tetap ada perasaan tidak enak, ya karena dia telah melakukan kesalahan mungkin, tapi di sini dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Nah yang terakhir ini yang di dalam modul ini yang paling bagus adalah tentang teori kontrol tentang posisi manajer ya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih mendekat ke murid. Di sini ada contoh percakapannya dan hasil dari manajer ini fokus kepada muridnya. Jadi si posisi manajer ini, jadi dia bisa memposisikan
bagaimana dia bersikap kepada muridnya itu. Mungkin itu tentang 5 ya. Nah, itu nanti kita sedikit ini ya, sedikit kita bahas. Nah, di sini yang terakhir saya akan bahas adalah tentang segitiga restitusi. Di sini ada, nah di sini ada segitiga restitusi yang terakhir akan saya bahas, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, di sini ada contoh, misalnya ada seorang anak yang saling saling ejek. Misalnya ada seorang anak yang saling ejek, misalnya kamu gendut, misalnya kamu gendut, si anak-anak itu ngejek kembali kan. Nah kita bisa menenangkan apa yang mereka lakukan itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama menstabilkan identitas dengan cara menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena dia telah membalas apa yang telah diejek, karena diejek kan dia membalas kan. Nah, dia pasti bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Itu adalah validasi kebutuhan. Nah, tapi kita ingatkan lagi ke keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ingat dengan nilai-nilai apa yang telah kita pelajari. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Sebenarnya di sini ada video-video juga, tapi sepertinya waktunya tidak cukup karena sudah jam 1, hampir jam 1. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan, tapi saya tahu apapun yang kita lakukan, baik posisi pemukul, posisi membuat merasa bersalah, maupun teman, manajer maupun pemantau, saya yakin apapun yang Bapak Ibu guru lakukan itu demi kebaikan anak-anak dan bertujuan agar anak-anak bisa menjadi lebih baik. Tidak ada guru yang bertujuan untuk menyakiti anaknya selain agar demi kebaikan anak-anak tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya teringat kembali dari apa yang saya dapatkan pada pelatihan saya sebelumnya. Saya punya kata-kata yang sangat melekat yang paling saya ingat di pelatihan saya sebelumnya. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya paham. Ya, jadi semoga kita bisa membuat anak-anak paham apa yang kita kerjakan untuk anak-anak, apa yang kita bersama tuju untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Mungkin begitu. Ibu terima kasih untuk waktunya, teman-teman terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kesalahan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.